jangan berhenti berproses di hari ini, karena al-ayyamul al-atiyah tu'lamu bima ta'malul yaum. Hari-hari yang akan datang itu dapat diketahui nasibmu di hari-hari yang akan datang dari apa yang kamu lakukan di hari ini. Jadi lakukanlah hari ini sebaik mungkin, karena apa yang kamu lakukan di hari ini akan kamu tuai di masa tua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anilahi Januar Adi Pranata dalam Fahmily Podcast. Oke teman-teman, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, dalam episode yang sangat spesial ini, kita akan berbincang tentang hal-hal yang sangat dekat dengan mahasiswa tentunya, tentang dunia kemahasiswaan, sebuah organisasi yang mana organisasi itu merupakan organisasi yang ada dalam ruang lingkup Fakultas Adab dan Humaniora. Dan untuk membicarakan hal itu, kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah presiden dari organisasi tersebut pada periode 2023 sampai 2024. Siapa dia? Maka untuk itu langsung saja kita kenalan dengan beliau. Oke, selamat datang Kak Yus Ramadhani. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat kayaknya. Alhamdulillah. Oke, Kak Yus Ramadhani. Betul? Betul. Dipanggil Kak Yus aja. Kak Yus aja. Ya. Oke. Ajanya jangan dibaca teman-teman. Dipanggil Kak Yus gitu. Ya. Oke. Kak Yus. Oke, Kak Yus. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, yang nonton podcast ini, mungkin ada yang belum kenal dengan Kak Yus, atau ada yang sudah kenal tapi masih kurang kenal secara mendalam. Mungkin bisa perkenalan kepada kita, maksudnya nama Kak Yus, kemudian prodi Kak Yus sekarang di prodi apa, kemudian aktivitas hari ini, karena kan kemarin merupakan ketua organisasi, itu mungkin bisa sambil kenalan apa sih organisasi yang Kak Yus bangun gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Januar. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yus Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Selain sebagai mahasiswa, saya juga menjalani kesibukan di Ciputat sebagai mahasantri di salah satu pesantren di Ciputat, yaitu di Darussunnah. Kemudian kalau perihal kesibukan saya setelah Darussunnah itu off, untuk sekarang ini mungkin saya juga lagi memegang salah satu organisasi juga di UIN Jakarta, yaitu FRESH, Fathahillah Researchers for Science and Humanity, sebagai wakil presiden. Jadi lebih disibukkan di sana, dan sekarang ketika ini lagi diambil videonya lagi sibuk-sibuknya KKN. Wah, ketua KKN gitu. Masya Allah. Oke, Kak Yus. Berarti di Darsun sebagai mahasiswa udah selesai? Sedang berjalan, sekarang lagi libur aja gitu. Oh, lagi libur. Ya. Oke. Berarti wakil ketua FRESH. Wakil ketua FRESH. Masya Allah. Ya. Keren. Meskipun semester 6 tetap sibuk. Ya, betul. Masih disibukkan. Ya. Oke. Kak Yus. Nah, ini kan ketika saya baca Kak Yus itu bisa jadi kayak founder gitu. Organisasi LO, Lembaga Otonom di FAH. Kalau nggak salah istilahnya Himla. Betul. Nah, bisa dijelasin kepada kita apa sih itu Himla, atau kepanjangan dari Himla itu apa dulu, kemudian bisa dijabarkan, diceritakan apa sih dari Himla itu. Oh ya. Oke. Baik, sekelumit tentang perjalanan Himla ya Kak Januar. Jadi Himla itu merupakan singkatan dari Halaqah Ilmiyah li Muhibbil Lughatil Arabiyyah. Allah. Yang berarti lingkar studi keilmuan untuk para pecinta bahasa Arab. Nah, dan saya mungkin sedikit koreksi ya di sini. Saya sebenarnya belum bisa mengklaim sepenuhnya, setidaknya hati saya keberatan kalau misalkan dibilang sebagai founder. Karena saya merasa ada banyak tangan-tangan baik yang membantu juga, sehingga saya lebih suka mungkin disebutnya sebagai pionir, sebagai perintis dari Himla itu. Karena
Himla tidak akan berdiri jika tidak ada inisiatif dan bimbingan langsung juga dari salah satu dosen, yaitu Bu Cahya Buana, sebagai inisiator awal yang menawarkan kepada kami waktu itu, kami semester 2, menawarkan untuk membuat suatu organisasi ilmiah untuk mengkatrol kualitas bahasa dan sastra Arab di lingkupan prodi bahasa Arab, yang mana kita lihat ada realita yang cukup memprihatinkan Kak Yanuar. Jadi anak sastra Arab tapi kemampuan bahasa Arabnya masih kurang, di bawah rata-rata. Sehingga berangkat dari realita itu, kita ingin membuat suatu studi keilmuan yang bisa mengkatrol teman-teman seperti itu. Kemudian ada satu realita juga, bahwasanya di sebagian anak sastra Arab itu sudah memiliki kemampuan yang sudah di atas rata-rata. Mumpuni gitu. Betul, mumpuni. Sehingga tapi kita melihat masih minim prestasi dari sastra Arab itu, sehingga kita hendak mengarahkan anak-anak yang sekiranya memiliki kemampuan ini untuk meningkatkan kemampuannya lebih, sehingga bisa mengikuti berbagai lomba dan bisa mencetak prestasi-prestasi gitu melalui suatu organisasi yang kita bentuk bersama, yang pada hari ini dinamakan Halaqah Ilmiah Lihimma bil Lugatil Arabiyyah atau lebih kenal Himla. Itu sih. Nah, berarti awal mulanya terbentuknya itu, maksudnya perancangan udah dari 2 tahun yang lalu. Betul sekali. Dari 2023 itu. 2023. Oh, berarti memang dibantu oleh kita, oleh dosen BSA sendiri ya? Betul, betul. Untuk kita mengajak teman-teman untuk BSA. Nah, sekali. Untuk awal terbentuknya itu, apa sih rantangan yang terberat untuk mencapai? Maksudnya kan ketika membuat sebuah organisasi, pasti untuk merintis awalnya itu pasti berat. Bagaimana cara mengumpulkan teman-teman, bagaimana mendekati dengan para petinggi untuk membuat bahwa kita ini ada inspirasi dari mahasiswa ingin membuat seperti ini. Oh iya, yang pertama sebenarnya saya bersyukur sekali karena pembimbing kami Bu Cahya Buana itu sangat memperhatikan kami dan sangat membersamai kami gitu dalam setiap proses kami. Dan tantangan yang kami hadapi sebenarnya justru saya bisa membagi menjadi 2 ya. Ada tantangan eksternal dan juga ada tantangan internal itu sendiri. Jadi kalau misalkan tantangan eksternal, ketika kita sudah membuat Himla, itu kita resmikan pada Jumat 12 Mei 2023. Nah, berita itu terdengar sampai ke para cutting di BSA, yang di situ ternyata mereka itu ada cibiran-cibiran seperti nggak senang gitu dengan angkatan 22 kok bikin halaqah sendiri gitu. Halaqah apa nih gitu. Sementara di situ kan ada HMPS dan segala macam HMPS BSA, mungkin merasa terpinggirkan. Padahal niat kami itu tidak sama sekali meminggirkan, justru kami itu berharap bisa berkolaborasi terbuka dengan siapapun gitu. Dan itu eksternalnya, dan diantaranya juga eksternal waktu itu ketika kita sedang membuat Himla, sedang membuat administrasi, kemudian sedang menghimpun proker dan segala macamnya, dan kita sudah berjalan gitu ya dengan sangat baik. Di awal kita itu langsung mengundang pemateri-pemateri yang sekiranya itu bisa menjadi eye catching buat banyak orang, sehingga Himla itu lebih cepat dikenal. Itu salah satu strategi kami. Kami waktu itu mengundang Kak Teguh sebagai debater internasional waktu itu dari FDI, sehingga kan ketika kita mengundang Kak Teguh, anak-anak FDI juga pada udah tahu dan tertarik mengikuti kelas tersebut. Kita bukan untuk umum. Oh iya, Himla itu jadi dia walaupun dibangun oleh anak-anak BSA, tapi ini sangat terbuka untuk umum gitu. Jadi kita tidak membatasi untuk anak-anak yang ingin masuk Himla. Oh, berarti Himla tuh siapapun yang punya ketertarikan ke bahasa Arab boleh join. Betul, karena kan qaid dari kita itu batasan kita itu ada limuhibbil Lugatil Arabiyyah. Jadi siapapun yang memiliki kecintaan kepada bahasa Arab, kita sangat terbuka gitu. Baik dia bahkan sekarang itu saya dengar udah ada yang dari prodi FSH, dari Usuluddin juga udah ada masuk Himla, kemudian dari prodi Fidikom juga udah ada masuk gitu. Dan kalau itu tantangan eksternalnya ya, jadi dari luar. Ketika kita udah mengundang orang-orang luar, sehingga kita juga waktu itu
kelas kedua kita mengundang Kak Bobi gitu, Kak Bobi Al-Mahbub Iya. sebagai walaupun sekarang dikenal sebagai komika ya, Iya. Kak Bobi gitu ya. Tapi dulu itu kita mengundang beliau sebagai kapasitas beliau sebagai debater internasional yang pernah ke Qatar. Dan di situ banyak juga yang datang sehingga orang-orang mulai mengetahui himla itu, oh ini himla gitu ya. Nah dari situ ada waktu dulu itu ada HMPS BSA yang tertarik ingin menjadikan himla itu sebagai bagian dari himla gitu, pengganti dari Suraya gitu, karena Suraya kurang aktif waktu Kalau itu. Suraya itu sebenarnya klub dalam HMPS, cuman dinilai kurang aktif gitu, dan kita mencoba untuk mengisi itu sebenarnya, menggantikan itu dan mencoba untuk lebih luas, tidak hanya untuk BSA. Nah di situ saya sempat diiming-imingi sama BSA gitu, biar himla itu di bawah HMPS aja, nanti dibimbingi dengan anggaran dan segala macamnya. Jadi berusaha untuk ditundukkan gitu ya. Tapi karena ada ambisi yang saya lebih tinggi daripada itu, berharap himla ini tidak hanya untuk BSA tapi buat semua orang, sehingga waktu itu saya menolak dengan halus dengan mendiskusikannya dulu dengan teman-teman gitu ya. Padahal nah jadi itulah tantangan dari eksternal gitu yang menurut saya itu memang uluran bantuan tangan, tapi bagi saya itu adalah semacam godaan gitu ya, buat himla biar bisa lebih tinggi lagi gitu. Dan kalau misalkan dari internal sendiri itu juga ada kayak Anwar, dari anggotanya sendiri kadang itu yang aktif itu yang itu aja gitu, padahal sasaran kita itu adalah anak-anak yang justru perlu dibantu bahasanya gitu untuk dikatrol. Malah anak-anak yang itu yang gak hadir ketika lagi kelas, kemudian lagi lagi taklim juga nggak ada. Nah itu yang membuat kita sedikit kesulitan. Kalau dari pengurusnya sendiri juga ada beberapa tantangan, yaitu pengurusnya ya ini menjadi umum lah ya. Menjadi masalah umum. Pengurus nggak semuanya hadir, tapi alhamdulillah dengan berbagai macam strategi bisa ditutupin gitu. Tapi udah berjalan 2 tahun ya berarti yang lebih. Betul. Sudah 2 tahun. Oke. Nah, Kak Yus, di himla kan kita terbuka untuk siapa saja. Betul. Maksudnya kalau ke BSA itu kita infonya dekat karena BSA akan menjadi fokus tempatnya di sini. Nah, kalau teman-teman yang di luar BSA itu untuk mendaftar jadi anggota himla itu gimana sih? Oh iya. Jadi kan pasti mereka bertanya-tanya, saya ingin masuk himla tapi jalurnya kemana dulu ini gitu. Oh ya. Jadi setiap setahun sekali biasanya itu rentan waktunya di bulan September, dekat-dekat dengan PBAK ya. Kita juga open recruitment tentang himla, dan itu nanti disebarkan sama panitia grand opening himla sendiri, dan itu kita sebarkannya ke berbagai macam, tidak membatasi ke fakultas adab doang, tapi juga ke UIN Jakarta gitu. Dan itu teman-teman tinggal bisa mendaftar aja lewat link itu. Dan tapi dengan segala hormat, kita karena lingkupannya itu di bawah Fakultas Adab dan Humaniora, kita biasanya membatasi slot di luar Fakultas Adab dan Humaniora gitu. Berarti ada proses seleksi juga ya di dalam. Betul sekali. Karena kita menimbang bahwasanya kalau misalkan fakultas luar kan dengan berbagai macam kesibukan, kita harus menilai juga komitmen dia untuk mau ke fakultas ini ya berapa tinggi gitu. Jadi anak-anak yang kita nilai memiliki komitmen tinggi aja yang kita rekrut gitu sih. Tapi untuk kelas di masa liburan biasanya tuh himla mengadakan taklim lugawiyah, taklim lugawi yang nantinya itu bisa diakses oleh semuanya karena kita mengadakannya itu secara online gitu. Dan itu biasanya kita masifkan melalui flyer-flyer, dan kita juga ada grup khusus gitu, kajian umum himla, itu bisa dimasukkan oleh siapa saja bagi yang mau gitu. Berarti ada IG-nya himla berarti ya? Ada, nanti disematkan. Apa sih IG-nya mungkin dari teman-teman yang nonton, tertarik langsung kunjungi IG-nya, nama IG-nya
Halakoh Ilmiah Lim Balaghatul Arabiyah. Oke. Himla nanti udah ketemu Udah Himla ketemu, UIN oke. Jakarta. Himla UIN Jakarta. Nah, oke Kak Yus. Nah, di fase-fase awal tuh dari terbentuknya Himla, apa aja sih fokus utama kayak proker? Pokoknya kan biasanya ada bidang tuh. Oh, iya, betul. Kita harus fokus ke sini dulu, benahi ini dulu, kemudian benahi ini dulu. Atau gimana sih kalau fase-fase pertama perintisan dari Himla itu? Oh ya, dari fase pertama banget ya, mungkin saya ceritakan. Jadi pertama banget itu kita dulu voting siapa yang menjadi ketua umum dan juga pengurus utama yaitu BPH-nya, dan sudah terbentuk. Ketika sudah terbentuk dari BPH itu kita berdiskusi tentang visi dan misi dulu. Jadi dari visi dan misi nanti kita bisa wartakan apa saja apa sih namanya divisi-divisi yang sekiranya bisa membangun visi dan misi kita itu. Kalau boleh tahu nih, menarik Kak Yus, visi dan misi dari Himla tuh apa? Oh iya, visi Himla itu sederhana saja sebenarnya. Yang pertama itu yang pasti untuk mencetak mahasiswa yang unggul di bidang bahasa dan sastra Arab. Itu aja. Dan yang kedua sebenarnya kita itu lebih memiliki visi, tujuannya itu untuk dua hal aja. Yang pertama itu untuk mengkatrol teman-teman yang kurang di bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua itu untuk mengembangkan teman-teman yang sudah memiliki kelebihan. Jadi nanti juga dalam prosesnya ini yang udah memiliki kelebihan kita push untuk berprestasi. Sementara ini kita dorong dulu, baru nanti kita push juga untuk berprestasi. Sehingga terkadang nanti teman yang sudah memiliki kelebihan itu kita kasih kesempatan untuk ngajarin tutor sebaya dengan teman yang sebelah sini, karena kami percaya dengan tutor sebaya itu akan semakin mengakarkan ilmu yang telah dia miliki gitu. Karena kan bagi saya ya aqsud ta'alum at-ta'lim. Puncak dari belajar adalah mengajar. Sehingga ketika kita mengajar itu pada hakikatnya kita sedang di fase tertinggi belajar. Gitu. Jadi jangan tinggalkan kegiatan mengajar, jangan mengklaim kita itu selesai belajar ketika kita belum bisa mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari. Betul. Seperti itu sih. Nah, ya kalau boleh tahu di dalam Himla tuh divisi, mungkin ada kita divisi-divisi kayak cabang debaters, kayak cabang Hitobeka, atau ada cabang yang mungkin kayak puisi-puisi Arabi, atau gimana sih ada di dalam lingkup Himla itu? Ya, lanjut dari tadi ya, karena kita punya visi 2 itu untuk mengkatrol apa sih namanya yang kurang dan juga mendorong yang sudah lebih itu untuk berprestasi. Makanya kita punya 4 divisi. 4 divisi. Yang pertama itu divisi kebahasaan. Yang ini nantinya akan membuat semacam taklim kebahasaan, baik dia itu tentang nahwu, tentang sorof, balagoh, bahkan tentang muhaddatsah al-yaumiyah. Itu di sini. Dia yang tugas utama itu untuk mengkatrol teman-teman yang kurang di bahasanya. Kemudian yang kedua itu ada divisi kreatif divisi minat dan bakat. Minat dan bakat ini yang nantinya akan menjadi PIC dari perkembangan bakat-bakat teman-teman Himla, yang mana di dalamnya itu juga ada kelas-kelasnya. Di Himla itu untuk saat ini ya itu ada kelas debat bahasa Arab, kemudian khitobah Arabiyah, kemudian ada qiraatus syair, sama qiraatul akhbar, sama waktu itu ada kelas khot. Khot ya, tulis indah. Ya, dan juga ada MKK dulu. MKK Qiraatul Kitab untuk sabab Qiraatul Kitab. Nah, kemudian untuk menopang 2 ini kan menjadi yang porsi utamanya ya. Untuk menopang 2 ini kita ada divisi humas untuk menghubungi apa sih namanya pemateri dan mencari materi yang mumpuni lah di sini. Kemudian ada divisi media dan publikasi. Ini yang menjadi wajah biar lebih terkenal, wajah Himla di media sosial gitu sih. Nah, kalau Kak Yus sendiri di dalam kelas tuh lebih condong ke arah mana sih? Maksudnya gimana? Ya kan dari ke 4 atau 5 kelas ya, Khitobah, Qiraatul Syair. Kalau Kak Yus sendiri memposisikan saya lebih masuk ke mana?
Oh ya, tentu saja kalau saya lebih ke Debaters. ya Munazarah Arabia. Tapi karena saya sebagai waktu itu sebagai ketua umum ya, tapi saya juga tetap menghadiri berbagai macam kelas itu. Karena juga saya ingin mendapatkan ilmu-ilmu dari pemateri-pemateri di setiap kelas. Oke, Kak Yus. Nah, mungkin kita berbicara masalah himla, mungkin udah panjang lebar, mungkin udah tergambar. Tapi yang saya mau tanyakan, yang mau saya kulik terkait diri pribadi dari Kak Yus sendiri. Nah, maksudnya kan dikasih amanah menjadi ketua himla yang notabene masih baru, perintis, itu tentu berat ya. Nah, gimana sih perasaan Kak Yus pada masa diberikan amanah itu? Maksudnya, apakah, waduh, sepertinya berat, maksudnya sepertinya gak mampu, atau oke, kita lanjutkan demi teman-teman, yuk kita gas, atau gimana sih? Kalau dari Kak Yus sendiri ketika diamanahkan gitu. Saya jujur saja ya Kak Yanuar, jadi dulu ketika Bu Cahya menawarkan untuk membuat ini di kelas saya sudah mendisklaimer diri dulu, bahwasanya saya insya Allah akan membantu Bu, tapi kalau untuk menjadi pemeran utama saya nggak bisa, karena berbagai macam kesibukan saya yang saya nilai itu nggak bisa ditinggalkan Bu gitu. Tapi dilalah ternyata ketika pemilihan teman-teman lebih banyak yang milih saya gitu. Dari 60 pemilih itu ada 33 yang milih. Dan saya di situ kaget, dan justru juga saya ketika pemilihan itu saya milih orang lain. Soalnya saya milih orang lain yang saya nilai, wah ini lebih pantas. Ternyata saya yang terpilih, jadinya ya sudah, saya menjalankan apa yang menjadi kepercayaan dari teman-teman saja gitu. Jadi yang waktu itu saya lakukan sebenarnya ya udah hanya meluruskan niat lillahi ta'ala. Berarti ini memang sudah menjadi qadarullah, tinggal bagaimana kita meluruskan niat kita biar Allah membukakan jalannya. Karena kan syair Arab itu kan pernah bilang gitu ya, idza shadaqal azmu wadahas sabil. Apabila niatnya sudah baik, niatnya sudah benar, maka akan terbuka jalan-jalan untuk menuju tujuan kita itu. Dan kalau bahasa sekarang itu mungkin alam akan mendukung. Selama tujuan kita baik, niat kita lillah, pasti didukung. Nanti Allah bantu gitu. Oke, keren Kak Yus. Nah, selama 2 tahun ini apa sih prestasi-prestasi yang udah himla raih, kalau boleh tahu? Dari selama 2 tahun ini, mungkin prestasi dari yang pertama kali ya, karena itu yang paling saya ingat. Itu himla pernah juara harapan 1 debat bahasa Arab internasional. Langsung internasional. Wah, itu juga keren. Saya kaget ya. Saya juga kaget itu. Itu di waktu itu Safar 13 di UNJ. Nah, kebetulan juga kita itu sudah sampai ke babak grand final itu. Udah grand final, dan kita sudah, ternyata ketika saya lihat CV-nya itu udah mengalahkan banyak debater ulung gitu. Saya juga baru kaget ketika ngeliat, ini debater ulung udah kelewat semua ternyata. Padahal kita baru pertama kali lomba nih kan. Nah, dan di situ kita juga kalahnya sama ternyata sama native speakernya. Natik lidugatihi gitu. Itu kemudian kalau prestasi-prestasi lainnya itu sudah lumayan banyak di khitobah. Itu udah sampai ke tingkat nasional juga, kemudian Qiraatus Syair juga ke tingkat nasional. Mungkin teman-teman tahu ini ya, Ahmad Anta Rahmatullah, itu salah satu anggota himla yang sudah sampai ke sana. Kemudian juga di MKK juga sudah ada prestasinya. Kemudian di Qiraatul Akhbar juga, teman-teman kalau misalkan kenal Reza Musarabani, yaitu anggota himla juga dan berproses di himla sehingga bisa juara. Ada Gina Arabi dari Dila Rahman juga, itu dari anggota himla, dan masih banyak lainnya sih yang saya sebutkan. Berarti dalam 2 tahun ini, dalam waktu yang mungkin kita bisa katakan singkat, udah bisa kita bilang berpuluh-puluh prestasi yang udah diraih. Iya, mungkin ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, keren Kak, keren. Nah, kalau boleh tahu Kak, selama Kakak berproses entah itu di himla sebagai ketua, kemudian juga tadi disebut bahwa
wakil presiden fresh. Iya. Ya, maksudnya apa sih pelajaran terpenting, pelajaran terbesar yang kakak dapat yang mungkin itu minim sekali didapat di bangku kuliah? Entah itu ketika kakak menjabat sebagai ketua Himla atau sebagai wakil ketua fresh. Oh iya. Sebenarnya ada banyak hal ya yang bisa kita ambil, dan saya juga sudah melihatnya langsung, dan saya juga bagi saya ketika kita membayar UKT itu yang mahal itu justru bukan pelajaran di dalam kelas. Karena pelajaran di dalam kelas itu kan sekedar kita membaca kemudian berdiskusi dengan dosen, itu sebenarnya bisa kita lakukan di luar kelas dengan sekarang kan ada banyak YouTube yang bisa kita akses gitu ya. Sekarang ada banyak kuliah yang bisa kita akses gitu. Orang yang di luar mahasiswa pun bisa mengakses itu. Tapi ketika kita bayar UKT, justru yang paling mahal itu bagi saya itu adalah bi'ah al-ilmiyah yang diciptakan di luar kelas. Makanya kalau bagi saya itu banyak pelajaran yang saya temukan, diantaranya bagaimana yang pertama kita itu dituntut untuk bisa menjadi seseorang yang lebih sabar ketika menghadapi berbagai macam karakter orang gitu. Betul. Dan itu nggak mudah. Betul, nggak mudah, dan itu nggak kita temukan di dalam kelas gitu. Kemudian yang kedua, kita dituntut untuk bisa mengatur acara sedemikian bagusnya, kemudian memitigasi kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi, dan itu nggak teknis-teknis seperti itu nggak ada di dalam kelas, kan? Dan yang mana itu sebenarnya adalah hal-hal yang sangat dipakai nanti di masyarakat. Iya, gitu. Justru itu yang kita harus punya gitu. Betul sekali. Dan masih banyak hal-hal lagi yang bisa kita dapatkan di luar kelas. Jadi kalau saya boleh saran itu mahasiswa kalau bisa itu selain aktif di kelas juga harus lebih aktif di luar kelas gitu, berorganisasi kah, magang kah, atau ikut seminar, workshop gitu ya. Nanti karena dengan label mahasiswa itu teman-teman bisa kemana-mana gitu. Itu yang mahal sih. Definisi organisasi mendewasakanmu. Itu kayak kemarin. Iya. Betul. Dengan organisasi kedewasaan berpikir, kedewasaan kita menanggapi masalah itu terbentuk di sana malahan. Betul sekali. Betul. Oke Kak Yus, mungkin apa sih harapan, kan sekarang udah kita bisa kan pergantian dari Presiden Himla kan. Nah, apa sih ketika Kak Yus udah diganti, apa sih harapan dari Kak Yus sebagai mantan dari Presiden Himla kepada kepengurusan setelahnya, dan apa sih harapan yang mungkin Kak Yus harapkan dari Himla ini ke depannya? Oh ya, aku sih berharap yang pertama yang pasti Himla ini bisa terus eksis, terus tidak hanya eksis tapi juga terus berkembang, terus bisa menjadi wadah untuk semua orang pecinta bahasa Arab, tidak hanya untuk biasa aja, karena emang ini menjadi semangat kami dulu untuk bisa mengkontrol semua orang yang mencintai bahasa Arab gitu. Kemudian yang kedua, Himla bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswa unggul lah yang berprestasi di bidang bahasa Arab gitu, sebagaimana itu menjadi visi kita. Dan yang terakhir sih jangan sampai dikendalikan oleh afiliasi yang lain gitu, karena kita memiliki moto yang tidak tertulis, kita itu berdiri di atas semua golongan dan untuk semua golongan. Berarti intinya kita harus independen, berdiri di atas kaki sendiri. Betul sekali Kak Anwar. Oke Kak Yus, nggak kerasa ya waktu kita berbincang udah lama ini, tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin saya ingin Kak Yus mencontohkan, mungkin dari teman-teman yang menonton ini, dari pencontohan ini ada yang tertarik masuk Himla tuh, bisa menyebar kemana-mana kan, karena Kak Yus tadi terjun di dunia debat begitu kan, mungkin kasih kita contoh lah gimana sih retorika dalam debat tuh dalam bahasa Arab begitu. Salah satu sepil lah sedikit-sedikit gitu. Oh gitu. Biasanya. Oh ini berarti openingnya aja gitu. Bebas entah itu ketika opening atau ketika itu kesimpulan atau ketika pertengahan ketika mendebat dari lawan bicara atau bagaimana.
biasanya? Oke. Biasanya kalau awal-awal itu kita memulainya dengan syair, kemudian pembukaan, baru ke apa sih namanya, mabda, dan kemudian ke qodiyah dan sebagainya. Mungkin bisa dicoba. Iya. Baik. Qala syair Arabi as-sumtu fa'lam bika azyanu in lam yakun indaka ilmu mutqanu wa qul idza a'yaka dzakal amru fali bima tas'alu anhu khubru. Siyadata ra'isul jalsah, siyadatul hukam wal mu'aqqarah, zumala'i al-'izza min kilal fariqaini al-muwalah wal mu'arada jumhurna al-karim. Urahibu bikum bisalama wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sadah, ji'na al-yawm linu'ayyida mawqifana al-'alil alladhi yaqdi yu'minu hadzal majlis anna adzaka al-istina'i yudammiru mustakhdimahu. Muntilaqan ila mabda'ina al-asasi ala wa huwa anna adzaka al-istina'i mudammirun li ayyi ahyatin kana fi majal al-insaniyah wa yu'ammilu kama mu'amalatan nas. Idza aqulu bi kulli yakinin wa saja'atin annahu sawfa yudammiru kathir mina minal ahya fi mustakhlimihi. Hakada. Oke, siap. Keren nggak? Nah, mungkin teman-teman yang ngerti bahasa Arab biasanya langsung paham betapa kerennya struktur-struktur dari perkataan ini. Maksudnya penyampaian dari Kak Yus ini. Karena jujur saja hostnya ini tidak begitu mahir dalam bahasa Arab. Itu spontan ya, itu spontan. Ya, apalagi itu spontan sekeren itu teman-teman. Apalagi ketika udah tertata rapi, jauh lebih keren. Oke Kak Yus, mungkin perbincangan kita udah di penghujung, dan sebelum kita tutup mungkin kita bisa kasih kata-kata motivasi dari Kak Yus untuk teman-teman yang menonton podcast ini, baik itu teman-teman yang masih ragu untuk berorganisasi atau bisa Kak Yus untuk promosi Himla kepada mahasiswa baru tuh. Oh ya. Maksudnya kan kita dalam suasana mahasiswa, kedatangan mahasiswa baru, jadi boleh mahasiswa baru langsung dikenalkan dengan Himla. Boleh. Oh, ya. Ya. Baik, mungkin pertama-tama saya mau perkenalan ke Himla dulu ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru yang hendak berproses lebih jauh terkait bahasa dan sastra Arab dan mencari wadah untuk belajar baik di bidang akademiknya maupun di non akademiknya, teman-teman boleh masuk ke Himla, karena di sana nanti teman-teman akan mendalami juga terkait nahwu sorof, kemudian balagoh yang menjadi ilmu alat, dan juga nanti teman-teman juga akan belajar pendalaman terkait bidang non akademiknya, baik di munazarah Arabiyah ataupun khitabah Arabiyah atau qiraatul syair, qiraatul akhbar, dan qiraatul kutub yang nantinya akan diisi sama teman-teman yang kakak-kakak kelas ataupun nanti alumni-alumni yang memang kompeten di bidangnya gitu. Kemudian terkait dari motivasi dari saya, kalau saya sih sederhana saja. Mungkin pakai bahasa Arab gak? Boleh. Bahasa Arab ya. Dipersilahkan. Ini yang menjadi pegangan saya dalam hidup gitu ya. Yang pertama itu idza azmus sholaha wal aqlus soroha wal fuad ila Allah in fataha fama tahaqqaqa lana illa najaha. Yang artinya idza azmus sholaha, apabila niatnya itu sudah benar, wal aqlus soroha, dan akal kita itu sudah bersih dalam artian tidak terpengaruh oleh hal-hal lain yang seperti nafsu dan pengaruh orang lain, wal aqlu suraha wal fuadu ilallah in fataha, dan hati selalu terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta, selalu mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, fama tahaqqaqa lana illa najaha, maka tidak ada yang akan datang kepada kita kecuali ke najah itu kesuksesan gitu. Dan satu lagi dari saya adalah jangan berhenti berproses di hari ini, karena al-ayyamul al-atiyah tu'lamu bima ta'malul layum. Hari-hari yang akan datang itu dapat diketahui nasibmu di hari-hari yang akan datang dari apa yang kamu lakukan di hari ini. Jadi lakukanlah hari ini sebaik mungkin, karena apa yang kamu lakukan di hari ini akan kamu tuai di masa tua nanti. Oke, siap. Makasih Kak Yus atas motivasinya dan inspirasi kepada kita semua. Jadi intinya teman-teman, luruskan niat dan jangan berhenti untuk berproses selalu. Karena masa depan siapa yang tahu begitu. Oke Kak Yus,
tak terasa kita udah di penghujung. Kita harus mengakhiri perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas insight-insight yang luar biasa kepada kita semua. Kita belajar baik itu apa sih pentingnya bahasa Arab, pentingnya berorganisasi, pentingnya menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita harus bersikap, dan bagaimana kita harus berkontribusi sebanyak-banyaknya untuk masyarakat luas. Jadi semoga untuk Himla lancar selalu untuk kedepannya. Amin. Semoga Himla ini menjadi umur yang sangat panjang, gak cuma 5 atau 10 tahun, tapi Himla ini bisa terus berproses hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Amin. Dirgahayu. Dirgahayu untuk Himla. Oke Kak Yus, akhirnya kita harus tutup perjumpaan kita harus akhiri. Terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih untuk teman-teman podcast dari Family Podcast yang sudah menonton hingga akhir percakapan kita, perbincangan kita. Dan jangan lupa tentunya untuk like, subscribe, and comment di YouTube, dan jangan lupa untuk selalu menunggu dari episode-episode selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Yus.